Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Novita Tabita Serupang, NIM PO 713203221030, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Baik, di sini saya akan menunjukkan beberapa foto dan video dokumentasi saya saat berada di Fort Rotterdam. Berbicara soal benteng, tentu pikiran kita langsung menuju ke tempat perlindungan atau pertahanan sebuah kerajaan. Ya, kira-kira seperti itulah fungsi benteng di masa lalu. Seperti halnya benteng Fort Rotterdam yang terletak di Jalan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini merupakan saksi sejarah sekaligus peninggalan kerajaan Goa Talo yang pernah berkuasa di wilayah Makassar. Benteng Fort Rotterdam yang dikenal dengan nama lain Benteng Ujung Pandang atau Benteng Panyua didirikan sekitar abad ke-16 dan berdiri kokoh hingga sekarang. Letaknya tak jauh dari Pantai Losari, menghadap ke Selat Makassar. Benteng Fort Rotterdam Makassar ini terlihat seperti penyu yang hendak menuju lautan. Bentuk yang unik ini bisa dipakai sebagai gambaran kejayaan kerajaan Goa yang wilayah kekuasaannya tersebar di daratan dan lautan. Sejarah singkat Benteng Rotterdam. Benteng Fort Rotterdam merupakan saksi bisu rangkaian momen bersejarah di kota ini, mulai dari kejayaan kerajaan Goa di abad ke-16 hingga masa kolonialisasi Belanda. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Imanringgau Daeng-Bonto Karaeng-Lakiung. Awalnya benteng ini berbahan dasar tanah liat, namun pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14, Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars yang ada di daerah Maros. Benteng Ujung Pandang ini berbentuk seperti seekor penyu yang hendak merangkak turun ke lautan. Dari segi bentuknya sangat jelas filosofi kerajaan Goa bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di lautan. Kerajaan Goa Talo akhirnya menandatangani perjanjian Lungaya yang salah satu pasalnya mewajibkan kerajaan Goa untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama benteng Ujung Pandang diubah menjadi Fort Rotterdam. Cornelis Spelman sengaja memilih nama Fort Rotterdam untuk mengenang daerah kelahirannya di Belanda. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Sekitar 200 tahun Belanda menggunakan benteng ini sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan berbagai macam aktivitas. Pada 1937 kepemilikan Benteng Rotterdam oleh Dutch Indian Government diserahkan kepada Fort Rotterdam Foundation. Benteng ini kemudian terdaftar sebagai bangunan bersejarah pada 23 Mei 1940. Tak lengkap rasanya berkunjung ke Fort Rotterdam bila tak menjelajahi Museum Lagaligo. Museum Lagaligo menempati dua bangunan di komplek Fort Rotterdam. Keduanya merupakan gedung terpisah, yaitu bangunan D di sebelah kiri gerbang masuk dan M di sebelah kanan gerbang masuk. Museum ini menyimpan sejarah kebesaran Makassar dan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Museum Lagaligo, untuk bisa masuk museum ini pengunjung harus membeli tiket masuk seharga 5.000 per orang. Begitu memasuki gedung museum, kita akan menemukan sebuah papan informasi yang menceritakan apa sebenarnya Lagaligo itu. Awal kehadiran sebuah museum di Sulawesi Selatan sebenarnya mulai pada tahun 1938, yaitu dengan didirikannya Celebes Museum oleh pemerintah Nederland Hindia Belanda di kota Makassar. Ketika itu koleksinya belum banyak diperoleh dari hasil penggalian dan dari masyarakat, diantaranya ialah beberapa jenis keramik piring emas, beberapa buah dessert tradisional Sulsel, dan beberapa buah matawa. Penamaan Museum Lagaligo yang dijadikan sebagai nama museum di Provinsi Sulawesi Selatan karena beberapa pertimbangan, yaitu pertama, nama seorang tokoh budayawan atau sastrawan dan negarawan pada masa periode klasik masyarakat Sulawesi Selatan. Yang kedua, nama dari sebuah karya sastra klasik yang di dalamnya mengungkapkan mengenai berbagai segi kehidupan sosial budaya masyarakat Sulawesi Selatan.
Demikianlah Museum Lagaligo sampai saat ini masih tetap eksis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari museum yang saat ini masih tetap dalam kompleks Benteng Ujung Pandang atau Fort Rotterdam. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal atau Paleolitik. Masa ini masih menggantungkan kehidupan pada alam dan masih mengembara dari satu tempat yang lain. Mereka tidak bertempat tinggal tetapi melainkan berpindah-pindah bergantung pada binatang, buruan, dan hasil alam sekitarnya. Adapun masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau Mesolitik, pada masa kehidupan manusia mulai berkembang walaupun mereka masih seperti pada masa sebelumnya. Alat batu yang dikategorikan pada Mesolitik adalah pertama, alat servi, digunakan untuk menyoret, memotong, menggeruti, dan keperluan lain-lain asal Kabupaten Bar. Kedua, mata panah dipergunakan untuk berburu, yaitu dengan cara meletakkan alat ini dengan memotong kayu asal Kabupaten Goa, Kecamatan Semba Opu, Busa Sekulu. Masa bercocok tanam atau Neolitik. Masa ini merupakan masa terjadinya revolusi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada masa ini mulai hidup menetap dan membentuk perkampungan telah dapat menghasilkan kehidupan sehari-hari berupa bercocok tanam, beternak, dan menangkap ikan, mulai membuat pakaian dari kulit kayu, bahkan perhiasan-perhiasan. Tradisi megalitik. Tradisi megalitik muncul setelah adanya tradisi bercocok tanam masa Neolitik. Tradisi ini ditandai pendirian bangunan-bangunan batu besar sebagai perwujudan berdasarkan akan adanya hubungan antara orang hidup dengan orang yang sudah meninggal. Terutama ada kepercayaan bahwa ada pengaruh dari yang telah meninggal terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesuburan tanaman. Masa perondagian. Dalam masa perondagian, teknologi berkembang sangat pesat, cepat akibat bersusunnya kelompok-kelompok dalam masyarakat. Teknologi pembuatan benda-benda jauh lebih tinggi tingkatnya dibandingkan masa sebelumnya. Peninggalan pada masa ini berupa benda-benda yang terbuat dari perunggu, besi, jerabah, borkir, dan manik-manik yang terbuat dari kaca. Replika arga Buddha terbuat dari perunggu arca ini ditemukan di desa Sikede, Kabupaten Mamuju, diperkirakan sebagai Buddha Dupangkara, yaitu dewa pelindung para pelaut. Diperkirakan tangan menghadap ke atas dalam sikap abahya mudra, sedangkan tangan kiri memegang lipatan jubah. Gaya demikian ini berasal dari kesenian Amarawati di India Selatan pada abad 2-5 dan arca ini disebut arca Sikede. Ruang budaya pedalaman perkampungan. Penduduk Sulawesi Selatan terdiri dari etnik Bugis, Makassar, dan Toraja. Orang Bugis mendiami Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Sopeng, Wajo, Sidra, Pindrang, Endrekang, atau perlahan Bugis Toraja dinamakan orang Duri atau Masendreng Pulo, memakai dialek khusus yakni bahasa Duri. Luwu, Parepare, Baru, Pangkajene, Kepulauan, dan Maros, perlahan Bugis Makassar memakai bahasa Bugis dan Makassar. Adapun di sini miniatur rumah ada Toraja, Bugis, dan Makassar. Sekilas tentang sutra di Sulawesi Selatan. Sutra Sulawesi Selatan dikenal sejak adanya hubungan perdagangan dengan Cina beratus tahun yang lalu dan diperkirakan berkembang sekitar abad ke-15 dan ke-16. Terbukti dengan ditemukan peninggalan keramik dan sutra sebagai komoditi perdagangan Sulawesi Selatan.
Adapun pelaminan, laming dalam bahasa Bugis, palaming dalam bahasa Makassar. Pelaminan pada umumnya dipergunakan oleh raja-raja berserta keturunannya sebagai tempat singgasana, tempat tidur, tempat upacara tertentu. Pelaminan semacam ini laming tudaging atau pambempoang yang dahulu berfungsi sebagai tempat duduk pengantin khusus status sosial bangsawan. Bentuk pada kubur di Toraja atau miniatur erong dan tahu-tahu. Bagi orang Toraja, seorang yang telah meninggal dunia dikuburkan di liang dengan mempergunakan beberapa jenis bentuk kubur, baik mempergunakan wadah seperti erong maupun tanpa wadah sesuai dengan status sosialnya dan aturan adat yang bersumber dari Aluk Todolo. Untuk keselamatan arwah yang meninggal sampai ke alam pua, diadakan pemotongan hewan kerbau dan babi sebanyak mungkin bagi keluarga bangsawan. Ruang budaya pesisir. Lepa-lepa adalah salah satu sarana yang dipergunakan untuk penangkapan ikan di sungai, danau, dan laut dangkal, juga sebagai alat transportasi antar pulau terdekat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan perahu lepa-lepa bisa memakai jenis kayu yang ringan dan tahan terhadap air seperti kayu pude. Adapun perahu finisi, sejarah telah mencatat kebesaran sektor maritim kehadiran perahu finisi bersama pelaut Bugis Makassar yang handal telah menguasai pelayaran di Nusantara sejak dahulu, telah sampai di Semenanjung Malaka, Singapura, Filipina, dan beberapa negara lain. Bagan perahu. Bagan adalah salah satu sarana yang dipergunakan untuk menangkap ikan di sungai, danau, dan laut. Bagan terdiri dari bagan tancap, bagan rakit, bagan monang, dan bagan perahu, atau memakai satu atau dua perahu, berfungsi sebagai tempat nelayan memasang dan menunggu jaringnya. Bagan perahu ini digunakan untuk menangkap ikan di tengah laut dan dapat dipindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Peralatan menangkap ikan. Pada umumnya nelayan di Sulawesi Selatan menangkap ikan dengan peralatan yang dibuat sendiri sesuai kebutuhan. Pertama, kaluku dipakai di sungai, danau, dan laut dangkal. Kedua, tanggala dipakai di air tawar dan rawa-rawa. Ketiga, jalang buang dipakai di sungai, empang atau tapak, danau, dan laut dangkal. Keempat, bubu dipakai untuk menangkap ikan di sungai. Ruang pertumbuhan dan perkembangan kota. Di ruangan ini kita akan menemukan informasi yang menceritakan sejarah pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Sulawesi Selatan, Makassar, Parepare, Watapone, dan Palopo. Juga informasi tentang sejarah etnis pendatang di Makassar, Melayu, Cina, Arab, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan tentang apa saja informasi yang ada di Museum Lagaligo, Fort Rotterdam.